Jadi iku hasil selama 3 minggu nyolah hafal setengah juz. Nah, kita coba dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sanad itu adalah bersambung langsung dengan bacaan Rasulullah SAW. Pesan bagi apa-apa atau ibu-ibu yang mungkin merasa lata lambe belajar baca Al-Quran, sebenarnya itu ulun talambe deh. Kalau talambe itu kalau lah ajal lah tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sana bahasa balik kita di channel kebanggaan kita, program kesayangan kita bersama yaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Alhamdulillah sana kini kita bersua jo salah seorang guru kita, Ustadz muda Jebolan Al-Azhar. Jadi langsung sajalah kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Please welcome Ustadz Edo Fernandez LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz dulu kuliah di Mesir saya. Iya, Ustaz. Tahun berapa masuk Mesir Ustaz? Tahun 2007. 2007. Sama Ustaz Sukri ya? Sukri Rahmat. Sukri Rahmat, iya. Ya, Masya Allah. Tahun berapa balik ke Indonesia Ustaz? Balik tahun 2000 sampai balik Desember. 6 balik Desember. 7 tahun ya? 7 tahun. Di negeri Kinana ya. Negeri para nabi. Tamat S1 2011 balik. Langsung S2 Ustaz itu. Waktu itu langsung S2, tapi tidak selesai. Jadi S1-nya selesai, langsung lanjut S2, tapi S2-nya tidak selesai, balik ke Indonesia. Gitu. Apa jurusan Ustaz? Tafsir dan ilmu Al-Quran. Ustaz, kini kok sibuk di rumah tahfiz ya? Iya, Ustaz. Ya. Kalau boleh tahu Ustaz, pertama rumah tahfiznya namanya apa, alamatnya di mana Ustaz? Oh, itu ya. Rumah tahfiznya nama Markas Quran Abu Khansa. Alamat di perumahan Bumi Teratak Permai, Blok B nomor Rampe, Jorong Teratak, Nagari Siguntur, Kecamatan Setiong. Jadi sehari-hari para santriwan dan santriwati itu datang ke markas. Iya. Untuk metode sendiri Ustaz? Untuk kini karena anak-anak di musim corona, Ustaz, jadi kita buat program jam pagi. Jam pagi? Jam pagi. Jadi jam 8 sampai jam 10 sampai jam 2 balik. Ada 2 shift. 2 shift ya? Berarti 1 shift itu 2 jam. Apa sih metode yang diterapkan oleh markas Abu Khanzah untuk anak-anak tahfiznya? Metode yang kita pakai metode Al-Itqan. Al-Itqan ya? Apa tuh metode Al-Itqan tuh? Al-Itqan itu adalah metode untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, kita bagi saya yang pertama itu memperbaiki bacaan dulu. Kita buat program 3 bulan bisa baca Quran sesuai ilmu tajwid. Makhraj yang benar. Makhraj yang benar, tajwid yang benar. Nah, jadi itu 3 bulan bisa baca Quran dengan baik dan benar. Oke, berarti anak-anak tuh kalau ada orang tua kau ingin masuk anaknya kemari, itu tidak bisa hanya berharap langsung begitu masuk langsung menghafal Quran dah ya. Enggak. Pertama dibenarkan dulu bacaannya. Iya. Makhrajnya, tajwidnya gitu ya. Kalau misalkan yang masuk itu makhraj dan tajwidnya lah bagus, berarti bisa langsung masuk program tahfiz. Tahfiz. Program hafalan. Tapi kalau bacaannya masih kurang bagus tuh ditasin dulu ya. Ditasin dulu. Diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Oke, sekitar 3 bulan tuh. 3 bulan. Jadi kita punya buku paket 3. Jadi selama 3 bulan itu dituntaskan 3 buku paket itu. Selama 2,5 bulan. Setengah bulannya praktek dengan Al-Quran. Oh gitu. Jadi pertama dengan modulnya dulu. Modul dulu. Setelah itu kau langsung praktek Al-Quran. Praktek dengan Al-Quran. Setengah bulan. Kalau pengalaman Ustadz ngajar anak-anak, yang paling banyak bermasalah anak-anak kita kok
kan rata-rata kan dari TPA atau MDA gitu Iya. kan. Bermasalah bacaannya di masa Yang pertama di makharijul huruf. makharijul huruf. Jadi hampir rata-rata anak-anak tuh kurang tahu makharijul huruf, tempat keluar huruf itu di mana gitu ya. H dengan H sama H dia. dengan H, za dengan za, Iya, iya. sa dengan sa, sya gitu. Itu tuh anak-anak hampir rata kurang tahu posisi tempat keluarnya. Apakah itu huruf al-lisan atau syafatain, Iya. al-halak dan lain sebagainya. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak sesuai makharijul hurufnya. Kini kan waktu dia ada yang nama itu poster-poster itu Iya. kan pakai huruf O, Ustaz. Iya, Itu iya. betul enggak sih dalam makhraj huruf? Misalkan huruf sa. Awak kita tahu kan huruf sa kan. Iya, Tapi di situ kan tulisnya SO, so gitu. Ada enggak dialek O itu dalam makharijul huruf Al-Qur'an sebenarnya? Yang O mengarah ke O ada. Tapi kalau O posisi O itu tidak ada. Jadi Karena huruf yang so berarti salah tuh ya. salah. Yang Yang- benar itu adalah so. Sa ya. So. Jadi tidak benar kalau membaca so. Di kau untuk anak-anak saja di sana, kau apa-apa aja sama amak pun terlalu aja kau untuknya. Jadi kalau beku anak-anak itu lah bagus, barunya masuk kelas tahfiz. Masuk kelas tahfiz. Dengan metode al-itqan itu, nah apa lesat? Itu kan tadi pertama tahsin dulu. Iya, tahsin selama 3 bulan. Kemudian baru masuk program tahfiz. Nah, program tahfiz itu kita memakai program al-itqan itu menghafal 1 bulan 1 juz. Ya, 1 bulan 1 juz. ya. Berarti 30 juz butuh waktu 30 bulan. Plus tahsin 3 bulannya tadi di awal ya. Tapi bagi yang lah bagus makhrajul hurufnya, berarti kita bisa target 2,5 tahun tuh ya, 30 juz Iya, ya. insyaallah. Baca itu Ustaz. Jadi kita memakai 1 bulan itu tidak full 30 hari, Ustaz. Oke. Nah, 1 bulan, kita 1 minggu itu 5 hari, Senin sampai Jumat. Kalau di total sebulan itu sekitar 23 hari efektif. atau 24. Jadi kalau menghafal itu kan cuman 20 halaman 1 juz. Ya. Jadi 20 hari nambah hafalan. Jadi setelah setengah juz menghafal, kemudian murojaah setengah juz itu kemudian dikomprekan, distorkan keseluruhan, kemudian dites munakasyahnya, bentuk soal, kemudian baru lanjut setengah juz kemudian. Selesai setengah juz, jadi murojaah lagi, mengulang lihat Seperti yang setengah yang tadi, kemudian dites, kemudian hari berikutnya setelah selesai 1 juz, ini mengulang 1 juz full. Nah, jadi 1 juz full itu makanya baru dites balik di munakasyah. Maaf Ustaz. Jadi berarti ada 3 tahapan untuk 1 juz itu ya. 1 juz. Tahapan pertama setengah juz dulu. Setengah juz itu berarti kan 5 lembar 10 halaman. Oke. Karena 1 lembar itu sana 2 halaman muka belakang. Jadi 5 lembar 10 halaman itu apa pertama tuh tahapan pertama tuh. Berapa hari itu Ustaz? Itu 10 hari. 10 hari. Berarti 1 hari minimal anak itu 1 halaman gitu ya. Ya. Oke. 10 hari 5 lembar 10 halaman. Nah, setelahnya selesai 10 hari 5 lembar itu apa namanya tadi munakasah dulu? Kompre. Kompre itu apa sejenis apa? Menyetorkan Oh, hafalannya. menyetorkan hafalannya ke Ustaz. Iya. Jadi anak-anakku nyetor setiap hari itu 1 halaman. Oke. Jadi setelah selesai setengah juz, itu nyetorkan, Oh. kemudian Ya, ya. dites berbentuk soal. Jadi ada setoran harian yang 1 halaman. Iya. Kemudian setelah selesai 10 halaman itu dikompres 10 halaman itu. Iya, dikomprekan. Setelah itu baru munakasah. Munakasyah. Munakasah itu dalam bentuk apa tuh? Bentuk soal dites. Oh, bentuk soal. Sambung Maksudnya Ustadz bacakan bukunya sambung Iya, gitu. gitu. Setelah selesai setengah juz berarti 10 hari itu. Maka hari ke-11-nya nyonya bisa masuk setengah juz berikutnya. Berikutnya. 5 lembar berikutnya ya. Nah, kalau berarti 20 hari yang hafalan inyo lah selesai itu 1 juz. Maka hari ke-21 inyo mengkompres setengah juz yang kedua. Iya. Oke. Apa kendala anak-anak kita yang paling banyak dalam kalau dicari kan barek bentuknya itu. Iya. Membuat anak-anak tuh tidak merasa itu beban deh Ustaz.
Iya, yang pertama memang sebelum menghafal anak-anak perlu motivasi. Oke. Motivasi niatnya menghafal apa dulu. Karena banyak lembaga-lembaga tahfiz, lembaga-lembaga penghafal Quran, niat itu banyak yang dicondongkan kepada lomba dan MTQ. Kompetitif ya. Nah, kompetitif. Itu yang membuat anak-anak yang menjadi kadang ketikanya lomba tidak juara, itu membuatnya down. Ya. Jadi kita perlu meluruskan niat sebagaimana para ulama menghafal Al-Quran. Niatnya memang lillahi ta'ala itu. Karena ikhlas karena Allah. Nanti ketika lomba dan lain sebagainya itu niat kesekian gitu ya. Itu ngikut. Niat utama itu memang karena mencari ridho Allah saja. Jadi ada apresiasi, tidak ada apresiasi, ada reward, tidak ada reward. Yang penting menghafal Qul lillahi ta'ala. Iya. Nah, itu yang ditanamkan dulu ya. Itu yang pertama. Untuk mengatasi kejenuhan, kita ada reward secara materi itu tidak dipungkiri, Ustaz ya. Karena secara manusiawi itu memang butuh. Jadi kita memberikan reward atau door prize bagi anak-anak yang memang mencapai target dan kelancaran hafalannya bagus, itu kita berikan door prize, reward berbentuk makanan, berbentuk kue atau apa gitu ya. Iya. Walaupun itu kecil, bagi anak-anak itu sebuah prestasi yang besar. Baru 5 hari. 5 hari ya? Karenanya 1 minggu 5 hari ya, Ustaz. Oh gitu ya? Karena 1 minggu libur. Berarti setengah juz sudah dapatnya kira-kira ya? Lah, setengah juz. Ada contoh siswa Ustaz? Lah iya. Ya, makanya telah anu cek kah. Maya, siapa namanya? Mala. Sini nak, sini sayang. Ayo nak. Iya, bawa Quran enggak apa-apa. Masya Allah. Ini namanya Mala. Jadi itu hasil selama 3 minggu nyolah hafal setengah juz. Nah, kita coba dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi itu sana itu baru dalam waktu 5 hari dengan metode al-itqan nikah. Anak kita malah bisa menghafal setengah juz. Senang tak bisa menghafal? Senang. Sama Ustaz ngaji ngafal senang tak? Asik tak? Ustaz suka marah tak? Enggak. Apa cita-citanya? Agak kencang suaranya. Cita-citanya jadi guru tahfiz dan bahasa Arab. Jadi guru tahfiz dan bahasa Arab. Di sana kita doakan anak kita malah bisa jadi guru tahfiz, jadi guru bahasa Arab, menjadi kontributor untuk agama Islam yang kita cintai kok. Kalau juz 30 udah hafal ya? Udah. Jadi sekarang ini udah juz 1 ini udah juz kedua. Juz ketiga. Juz ketiga. Malah udah hafal berapa juz? Juz 30, juz 29. Juz 30, juz 29, sekarang yang sedang jalan juz 1. Oh, jadi ngafalnya juz 30 dulu.
Habis itu 29. 29, habis itu baru juz 1. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sadaqallahul azim. Itu Sana tuh contoh tadi hasil daripada metode Al-Itqan yang 1 hari 1 halaman 1 bulan 1 juz ya Ustaz ya. Ustaz, apa sih yang membuat Ustaz bertahan untuk tetap menjadi seorang muallim, menjadi seorang guru hafiz gitu? Kok gak barek jawab Ustaz? Karena seorang muallim, seorang guru itu memang pekerjaan yang sangat mulia. Karena dalam hadis yang paling sering kita dengar Ustaz, idza mata bani Adam inqata amaluhu illa min salat. Ketika telah mati atau wafat anak cucu Adam, terputus segala amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, ya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita dengan sedekah jariyah mungkin agak kurang, Ustaz ya. Mungkin dari segi mal kita kurang, dengan harta kita yang kurang dan sebagainya. Mungkin dengan ilmu mungkin kita bisa memberikan kepada orang yang lebih banyak, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah dan kitab suci gitu. Dan itu adalah pekerjaan yang mulia, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan itulah cita-cita, karena itu adalah yang terbaik kata Nabi. Apa sih harapan Ustadz? Pertama, harapan kepada para orang tua, khususnya yang punya anak mungkin TK, SD, yang mumpung yang masih kecil ya. Baik, harapan kepada orang tua sedonyo, ketika anak-anak kita masih kecil, mari kita bersama-sama mengajarkan anak kita dengan Al-Quran, ya. Karena banyak ini anak-anak yang anak-anak ketek terkhusus ya, karena kita memang namanya anak ketek, istilahnya apa yang masuk itu terekam, ya. Apa yang diajarkan itu terhafal oleh anak-anak. Nah, maka banyak orang tua kini kadang-kadang mengajarkan lagu, mengajarkan kebiasaan yang mungkin itu kebiasaan orang-orang barat dan lain sebagainya. Itu cepat terekam. Kadang tanpa kita sadari lah hafal saya anak agak 2 lagu, 3 lagu gitu ya. Apa salahnya kita beloan tuh ke Al-Quran, ya, itu lebih cepatnya mendapat menghafal ya. Karena anak-anak memang ketikanya kosong itu diisi dengan Al-Quran, insyaallah hafal. Nah, ketika anak-anak balita, karena kita juga patang mempraktekkan kepada anak balita, alhamdulillah itu 4 bulan selesai menghafal 1 juz. Balita itu. Tapeknya berapa umurnya Ustaz? Balita kan bawah 5 tahun. Iya, sekitar 4 tahun ada. 3 tahun 8 bulan ada. 3 tahun 8 bulan? Ada. Hafal hanya 1 juz? Berapa lama katanya Ustaz? Sampai bulan. Sampai bulan? Allahu Akbar. Itu di Siko tuh Ustaz? Di markas kau tuh? Kemarin tuh patang kita di sekolah. Di sekolah ya? Oke. Ustaz, kalau pengalaman Ustaz sih, awak enggak ngaji penelitiannya, tapi pengalaman Ustaz saja. Yang paling capek perkembangan anak-anak tuh di umur bara untuk menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu sebenarnya bukan dari dia tangkap itunya Ustaz. Karena anak-anak ketika
ketika mulai semenjak itu ketika hamil. Itu yang diprogram sebenarnya. Karena ketika ikut pelatihan Ustaz, dulu pernah di Padang ada pelatihan dengan orang Mesir, di Malang juga Padang ada pernah ikut pelatihan. Jadi disampaikan sebenarnya membuat anak menjadi hafiz dan hafizah itu bukan ketika ini setelah berumur besar. Pada itu dibiasakan ketika dalam kandungan itu sering didengarkan, tapi dengan program. Bukan ndak sembarang sesuatu. Kadang kini surah An-Nas, surah Al-Baqarah, enggak. Itu dengan program 1 bulan itu 1 juz gitu. 1 bulan 1 juz. Jadi Kandungan tuh. Dalam kandungan tuh. Berarti 9 bulan tuh 9 juz. 9 juz. Surat yang sama maksudnya, juz yang sama. Juz yang sama 1 bulan. Kemudian lanjut sampai Iya 9, ya. gitu. Iya ya. Juz yang sama. 1 Berarti bulan. kalau misalkan kini ku ada dan sanak misalkan kini yang sedang hamil, Pak. Iya. Nyoperdengarkan Al-Qur'an. Pertama itu bukan acak ya. Enggak. 1 juz yang sama tuh itu sedang antar ilu selama sebulan. Kalau ingin mengganti juz yang lain, tunggu sebulan berikutnya. Iya. Jadi artinya proses penyerapan itulah dimulai dalam kandungan. Dalam kandungan. Karena dia langsung merekam dalam kandungan anak-anak itu. Berarti kalau orang gayanya acok mendengar lagu je musik disko saya ketika hamilnya ya jadi itulah anaknya mungkin ya. Jadi kansko ya saya. Disarannya kasih itulah Ustaz ya. Oke. Oh gitu. Ustaz, berpengaruh enggak sih Ustaz makanan kepada hafalan Quran anak-anak? Sangat berpengaruh. Pengaruh Ustaz. Sangat pengaruh. Kan anak-anak tuh kan enggak tahu deknya doh. Yang penting baginya ado gitu kan. Iya, iya. Berarti orang tuanya harus proaktif menyeleksi makanan. Menyeleksi makanan. Itu zat kah atau cara mendapatkannya? Lebih kepada cara mendapatkan. Lebih cara mendapatkan. Kalau zat rata-rata halal dimakan orang ya. Karena kini Idul Adha ada pelajaran dari Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya Ismail. Ya, bagaimana patuhnya luar biasa. Itu salah satunya adalah makanan yang halal. Diberikan kepada anak. Dan juga Imam Syafi'i juga diberikan oleh orang tuanya makanan yang halal. Jangankan yang haram syubhat pun tidak dikasih. Maka daya tingkat hafalannya luar biasa. Kan Imam Syafi'i ketika membaca harus tutup sebelah dulu saya. Iya. Saking kancang hafalannya. Jadi kalau nya membaca sebelah kanan kok, yang sebelah kiri kok tutup lo. Kalau ndak tuh apal koreknya. Tak hafalnya langsung ke sana. Saking cerdasnya ya. Saking cerdas. Awak pernah lo baca dalam Muhtasar Ihya Ulumuddin tuh? Kata Imam Al-Ghazali itu didik anak-anakmu 1000 tahun sebelum mereka lahir. Maksudnya kok sejak darah daging awak kok lah dipikirin kok ya. Berarti kalau ingin anak jadi penghafal Quran, ndak bisa pakai rumus H3T kok ya. Halal haram hantam taruh kok ya. Jadi menghafal Quran itu sebenarnya bukan bisa menghafal itu seluruh orang bisa. Baik orang baik maupun orang kurang aja sekalipun atau non muslim sekalipun. Ya. Karena orang-orang orientalis itu hafal Quran luar biasa. Soal intelijensi berarti ya. Intelijensinya menghafal. Nah, kembali setelah menghafal itu maka diajarkan adab. Jadi ketika sebenarnya sebelum menghafal itu diajarkan adab, ada sebuah buku namanya Adab Hamlatul Quran. Adab-adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi diajarkan pada anak-anak cara berada adab-adab Islami, adab sebelum membaca Al-Quran, berwudu dan lain sebagainya. Nah, itu diajarkan dengan guru. Maka menghafal itu mesti syarat yang pertama, salah satu syaratnya adalah distorkan dengan syekh. Supaya bacaan itu memang bagus, kemudian disampaikan adab-adabnya. Ada murabbi ya. Ada murabbinya. Bukan surang ya. Bukan surang. Ambo banyak mendengar informasi dan kini mau konfirmasi gitu. Bahwa kan banyak orang hafal Quran. Tapi sebaik-baik menghafal Quran itu bersanad katanya Ustaz. Pertama Ambo ingin tanya ke Ustaz, sanad itu apa gitu? Apa yang mau kasih? Nyu hafiznya bersanad mah. Aku ngecek, tuh nyu hafiz punya ada sanadnya dah. Kalau engkau bersanad, apa yang sanad itu Ustaz? Sanad itu adalah bersambung langsung dengan bacaan Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan pada sahabat mengajarkan tabi'in, kemudian tabi'in mengajarkan tabi'in, sampai kepada para ulama saat sekini. Itu bersambung sanadnya, cara membaca Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Itu dengan sanad, Ustaz. Jadi ketika menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, itu tidak bisa dengan otodidak. Karena cara melafaznya terputus dia sanad itu. Jadi membaca Al-Quran itu tidak bisa dengan otodidak. Karena walaupun dengan tulisan, dengan buku, kita baca,
Seperti yang saya sampaikan tadi, so dengan o. Iya. Itu kan berbeda. Walaupun yang membaca so, Iya. kemudian dia pakai o jadi so. Iya. Nah, itu berbeda, itu tidak fasih pembacaannya. Gitu. Nah, jadi perlu kita dengan bersanad tadi, bagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran itu dengan sesungguhnya. Jadi tidak lari-lari bacaannya dan hafalan Al-Quran itu. Nah, kalau yang Ustaz ajarkan di Sikoko bersanad insyaallah saya. Insyaallah. Nah, jadi sanad kau mau kasih sanad mata rantai yang awak pelajari itu sampainya kepada Rasulullah. Misalkan kayak tadi adik kita Mala belajarnya ke Ustaz Edo. Ustaz Edo kau belajar ke gurunya, guru tuh ke gurunya terus sampai ke Rasulullah ya. Dan itu sanad tuh bisa dipertanggungjawabkan saya. Insyaallah. Insyaallah. Kok ada enggak kaitannya sanad tuh dengan keberkahan Ustaz? Itu salah satu keberkahan juga. Sanad itu sendiri keberkahan ya. Iya. Allah. Karena kita dengan guru-guru itu memiliki keberkahan dengan Al-Qur'annya, dengan keikhlasan yang mereka mengajar, itu merupakan keberkahan dari beliau. Jadi kok indah mana darah kita tersambung ke Rasulullah, minimal bacaan Al-Qur'an kita tersambung ke Rasulullah Ustaz ya. Allahu Akbar. Ustaz, tadi kan baru itu. Dihafal 1 hari 1 halaman, 10 hari kemudian dikompre, dimunakasah, lalu lanjut lagi. Nah, setelah itu apa tahapannya di Al-Itqan tuh? Tahapan itu setelah 1 juz itu memang dimatangkan karena kan tadi ada berapa hari siso itu dimatangkan 1 juz. Jadi ketika sebenarnya setelah setengah juz, kalau anak-anak masih ada waktu 2 hari sebenarnya Ustaz. Jadi 1 hari dites dulu, kalau lancar lanjut. Kalau belum lancar itu diberi 1 hari lagi perbaikan. Okay. Baru lanjut ke setengah juz. Begitu juga yang 1 juz tadi. Selesai 1 juz, baru lanjut juz berikutnya. Kalau lancar, ulang balik juznya itu. Berarti 1 bulan itu yang waktu efektif untuk menghafal dasarnya 20 hari. Iya. Because setelah itu ada beberapa hari mungkin perbaikan. 30 hari itu kalau mau itu bisa dikerjain fix lah Ustaz untuk 1 juz tuh. Insyaallah ya. Kau rancak kau sana, jadi punya anak-anak, ibu-ibu di rumah, antarlah ke markas tahfiz Abu Khansa. Abu Khansa. Nama anak Ustaz Khansa kah? Khansa. Alhamdulillah. Ustaz kampung di mana Ustaz? Kampung Cincin, Ustaz. Si Cincin. Di sana PKDP. Aku PKDP di masyarakat banyak Ustaz. Iya. Jadi si Cincin ya Ustaz. Istri? Ibu orang mana? Istri orang Kota Tua. Kota Tua Siko. Jadilah anaklah perpaduan Dharma Seraya dengan si Cincin ya. Terakhir Ustaz, pesan untuk orang-orang yang alun bisa membaca Al-Quran, tapi kemudian berputus asa karena menganggap nyolah talambe. Iya. Baik. Sebenarnya kok ada real Ustaz, ya, yang belajar di Siko. Umur la gadang, lah apa orang nama Ustaz. Kita ada belajar. Dan kita menampung apa-apa mungkin yang belum bisa. Dan alhamdulillah kini makhrajul hurufnya lah bagus, bacaannya lah bagus, lah bisa baca Al-Quran kini, lah sampai menghafal kini. Ulama hafalnya? Mulai menghafal justru. Jadi kalau ada kini ku apa-apa orang, iya, dia tak pandai ngaji, dan mungkin kalau ke surau malu je orang-orang gitu. Datanglah ke tempat Ustaz Edo. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu kan pengalaman Ustaz tadi orang. Pesannya lah Ustaz bagi yang lain. Pesan bagi apa-apa atau ibu-ibu yang mungkin merasa lata lambe belajar baca Al-Quran, sebenarnya itu lun talambe lah. Kalau talambe itu kalau lah ajal lah tiba. Ya. Jadi berusahalah sekuat tenaga, yakinlah bahwasanya Al-Quran itu mudah dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Jadi sungguhnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, sungguh itu Al-Quran itu mudah ya. Baik membaca, mempelajarinya maupun menghafalnya. Jadi sekini kok tergantung kan niat kita masing-masing. Maka ketika kita niat kita kuat untuk mempelajari Al-Quran, insya Allah Allah akan mendatangkan kemudahan-kemudahan dan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kini yang banyak terjadi Ustaz, itu adalah rasa malih, rasa malu. Itu yang mesti kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kita malu di dunia, tidak malu di akhirat gitu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buang malu-malu itu, rasa malu itu kini, ego kita di dunia kok,
Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan umur kita di dunia ini untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sana otak kita dengan guru kita sore hari ini, otak yang mudah-mudahan bermanfaat dan penuh keberkahan dengan beliau Ustaz Edo Fernandes. Kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak yang ingin menjadi penghafal Al-Quran, silahkan diantarkan ke beliau. Nanti di deskripsi video itu kami lampirkan, boleh lampirkan nomor HP Ustaz? Boleh. Boleh. Kami lampirkan nomor HP Ustaz Edo, sekaligus beko kami lampirkan nama dari markas tahfiz beliau. Sampai jumpa di episode Otak Bone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.